Taala berbahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini kita bisa silaturahim meskipun hanya melalui Zoom. Insya Allah tidak mengurangi keberkahan majelis ilmu kita pada pagi hari ini. Tema kita pada saat ini sangat menarik terutama bagi kita orang tua atau bagi teman-teman sekalian yang sedang menyiapkan dirinya untuk nanti menjadi orang tua, yaitu bagaimana kita menguatkan karakter kita sendiri sebagai orang tua agar kita nanti bisa melakukan pendidikan dan pengasuhan untuk ananda. Biasanya kalau dalam acara-acara parenting kita ngomongin bagaimana orang tua menguatkan karakter anak gitu ya, tetapi ada yang lebih basic dan lebih mendasar, yaitu bahwa bagaimana orang tua terlebih dahulu yang harus dikuatkan karakternya. Nah, ibunda sekalian yang dirahmati Allah SWT, saya akan mengajak ayah bunda fokus kepada 8 sisi karakter yang seyogianya dikuatkan oleh orang tua. Tentu ada sangat banyak karakter, tetapi izinkan dalam kesempatan kali ini saya fokus kepada 8 karakter yang selayaknya dimiliki oleh kita sebagai orang tua. Boleh disimak teman-teman materinya ya, dan kita bisa mulai slide-nya. Yang pertama adalah karakter spiritualitas atau ruhaniyah. Nomor 2-nya adalah karakter kesolihan, ya soleh solehah. Karakter ketiga adalah keilmuan atau intelektualitas. Yang keempat adalah kejiwaan atau psikis. Berikutnya adalah karakter tanggung jawab. Kemudian karakter yang keenam adalah komunikatif. Kemudian ada karakter fisik dan saya tutup dengan karakter visioner dan optimistik. Kita mulai satu persatu ya. Boleh diklik materinya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan karakter ruhaniyah atau spiritualitas? Teman-teman sekalian, orang tua itu harus membangun kekuatan spiritual, kekuatan ruhaniyah di dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagai pihak yang memimpin keluarga, ayah bunda itu berkolaborasi dalam kepemimpinan, meskipun yang mimpin dinyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tapi laki-laki tidak mungkin bisa menjadi pemimpin apabila tidak ada sinergi dengan istrinya. Disinilah pentingnya kita semuanya harus membangun kekuatan sinergi dengan pasangan di dalam upaya untuk memimpin keluarga, dan itu harus dimulai dengan kepemimpinan spiritualitas, kepemimpinan ruhaniyah. Nah, karakter ruhaniyah itu tercermin dari ungkapan orang-orang soleh kita zaman dulu ya, salafun soleh. Misalnya mereka mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya aku mau berbanyak sholat karenamu, dengan harapan Allah akan menjagamu. Perhatikan kalimat di sini ya. Aku memperbanyak sholat karenamu. Artinya apa? Orang tua itu ketika sholat, itu tidak sekedar bahwa dirinya itu menjalankan kewajiban, ya bahwa sholat itu sebagai kewajiban gitu. Tetapi dia meyakini dan punya harapan bahwa dengan sholat yang dia lakukan itu, Allah akan memberikan penjagaan kepada anak-anaknya. Inilah karakter spiritualitas. Jadi ayah yang bercorak atau memiliki spiritualitas, ibu yang memiliki spiritualitas, itu akan bisa mendidik dan mengasuh anak-anaknya dengan baik. Jadi ketika dia beribadah, yang dipikirkan bukan hanya dirinya sendiri. Ketika dia sholat, yang dipikirkan bukan hanya dirinya sendiri, tetapi dia beribadah, dia sholat, itu yang terpikir oleh dia adalah anak-anaknya. Yang terpikir adalah bagaimana cara yang dia bisa lakukan seoptimal mungkin supaya Allah berkenan untuk menjaga putra-putrinya. Said bin Musayyab juga pernah mengatakan, ada kalanya ketika aku sholat, aku teringat akan anakku, maka aku pun menambah sholatku agar anak-anakku dijaga oleh Allah SWT. Apa yang dimaksud dengan menambah sholat di sini, ayah bunda sekalian? Kalau kita perhatikan, misalnya ya dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai contoh, misalnya kita saja gitu. Misalnya nanti siang kita sholat duhur. Semula kita itu berencana atau kebiasaannya misalnya, mohon maaf, kebiasaannya
kita itu sholat duhur ya sholat duhur gitu aja. Tapi begitu kemudian kita mengingat anak, lalu kemudian kita menambah sholat dengan jalan apa? Kita kemudian melakukan sholat sunnah. Kalau datang ke masjid, lalu kemudian kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian kita melaksanakan sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Jadi yang semula biasanya hanya sholat duhur ya, datang sholat duhur terus pulang itu kalau di masjid ya, atau kalau di rumah ya sholat duhur terus sudah selesai gitu aja. Tetapi begitu ingat anak-anaknya, maka dia menambah sholat. Di antaranya adalah dengan menambah sholat sunnahnya, yang biasanya dia hanya sholat wajib saja, lalu karena ingat anaknya, maka kemudian dia menambah dengan sholat sunnah. Atau seandainya dia itu misalnya sholat malam ya, yang merupakan sholat sunnah, yang biasanya misalnya dia itu sholat eh, malamnya itu misalnya 4 rakaat eh, ditambah witir 3 rakaat misalnya 7 rakaat. Tapi begitu ingat anaknya dia tambah lagi sehingga menjadi 11 atau 13 rakaat. Lalu misalnya dia sudah 11 tapi ingat anaknya ditambah lagi menjadi 23 dan seterusnya. Itu makna ungkapannya ulama salafun as-soleh ya, diantaranya Said bin Al-Musayyib yang mengatakan bahwa dirinya itu menambah sholat karena ingat anaknya. Ini yang dimaksud sebagai karakter rohaniah atau karakter spiritualitas. Seorang ayah yang sangat tinggi spiritualitasnya, seorang ibu yang sangat tinggi spiritualitasnya. Demikian pula Said bin Al-Musayyib pernah mengatakan pada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku terus menambah sholatku ini karenamu, yaitu agar kamu menjadi soleh. Ini dikutip dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Nah, jadi ungkapan-ungkapan seperti ini yang banyak diungkapkan oleh orang-orang salafun as-soleh zaman dulu, menandakan bahwa mereka itu perilaku kehidupan sehari-harinya adalah perilaku yang sangat rohaniah. Coraknya itu sangat spiritual. Kalau kita ya, sebentar, Fit, tolong matikan ini. Lampu ini. Fit. Sebentar ya, maaf teman-teman ada kondisi teknis. Ya, Fit. Baik, saya teruskan ya Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan. Jadi orang tua zaman dulu itu mereka memiliki karakter-karakter yang bercorak spiritual sehingga mereka tuh mikirin anak itu ya, itu sampai level mereka menambah ibadahnya, menambah sholatnya. Pada saat mereka melaksanakan sholat itu lalu ingat anaknya, kemudian mereka menambah jumlah rakaat sholatnya. Itu contoh ya, kalau tadi saya katakan umumnya kita itu sholat ya. Kita merasa, alhamdulillah aku sudah sholat zuhur, aku sudah sholat asar, aku sudah sholat maghrib misalnya. Jadi semata-mata kita berpikir tentang kewajiban diri kita sendiri bahwa kita telah menunaikan kewajiban menjalankan sholat itu misalnya. Tapi kalau ulama-ulama kita zaman dulu tidak hanya begitu. Jadi mereka itu melaksanakan sholat dan begitu ingat anaknya, dia menambah lagi sholatnya karena sangat ingin Allah SWT menjaga, menjaga dirinya. Ini maka ayah bunda sekalian ya, kalau di antara putra-putri Anda ada yang tinggalnya itu terpisah, misalnya di pondok pesantren ya, sehingga tidak bersama orang tua, atau kuliah di kota yang terpisah ya, maka cara menjaganya kalau ulama salafun soleh zaman dulu dengan cara spiritualitas. Mereka menyerahkan anaknya itu kepada Allah SWT ya. Jadi kalaupun di pondok pesantren, secara teknis anak-anak kita dididik oleh para ustadz atau para kiai di dalam pesantren itu, tetapi secara hakiki kita menyerahkan anak kita itu kepada Allah SWT. Ini yang namanya karakter spiritualitas, karakter ruhaniah, di mana ayah ibu ya orang tua itu selalu nyambung dengan Allah SWT dengan kesadaran penuh bahwa berharap anaknya itu akan selalu dijaga oleh Allah SWT. Karakter ini menurut saya yang sudah sangat banyak hilang pada zaman kita sekarang ya. Di zaman kita sekarang jangankan berpikir tentang ruhaniah ya, memperbanyak sholat untuk anaknya, memperbanyak doa untuk anaknya, memperbanyak zikir untuk anaknya ya, jangankan seperti itu. Sedangkan berzikir untuk diri sendiri, doa untuk diri sendiri aja seringkali tidak sempat ya. Sholatnya semata-mata kewajiban, sholat dilaksanakan sepenuh kecepatan,
duhur langsung selesai, langsung pergi, asar langsung selesai, langsung pergi, dan begitu seterusnya ya. Seakan-akan hidup kita dikejar-kejar oleh sesuatu, sampai sholat pun kita tidak menikmati. Habis sholat tidak punya waktu berdoa, habis sholat tidak punya waktu berzikir, saking sibuknya urusan-urusan dunia kita, langsung kita melakukan kegiatan-kegiatan dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya yang terus-menerus bertumpuk-tumpuk dalam hidup kita. Jadi jangankan kita mikir anak ya dalam situasi kayak begitu, sedangkan kita mikir diri sendiri aja seringkali enggak. Kita benar-benar hanya berpikir menggugurkan kewajiban. Kita tidak berpikir bahwa aku memperbanyak supaya diriku lebih soleh ya. Itu aja juga enggak. Jadi bahkan semata-mata agar kewajiban gugur. Aku sebagai muslim wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Yang penting aku sudah melaksanakan sholat 5 waktu itu gitu. Dan tidak terbayang sama sekali kepada kita untuk anak-anak kita. Nah ini yang karakter harus kita kuatkan karena inilah yang sangat banyak hilang ya di zaman kita sekarang ini. Next berikutnya boleh diklik lagi. Teman-teman sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, karakter yang kedua yang harus kita munculkan adalah karakter soleh, ya, kesolihan. Jadi karakter kesolihan itu eh, membentuk bagaimana orang tua yang selalu soleh dan solihah, ya, orang tua yang selalu memiliki kebaikan dalam dirinya. Jadi karakter soleh dan solihah ini akan berpengaruh sangat kuat kepada keluarga kita. Apa bedanya dengan yang pertama tadi? Kalau yang pertama, spiritualitas itu adalah suasana kehidupan yang sangat spiritual gitu. Sedangkan kalau karakter soleh dan solihah itu adalah bagaimana kita membangun kebaikan-kebaikan di dalam diri kita. Kebaikan pribadi, kebaikan amal, kebaikan kegiatan, dan seterusnya. Kebaikan yang bisa kita bangun dalam diri kita. Dengan demikian, apabila kita sudah membangun karakter soleh itu dalam diri kita, maka kita akan bisa tenang ya di dalam mendidik dan mengasuh anak-anak kita, meskipun bisa jadi orang tuanya itu LDR ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya ada ayah, ibu, dan anak-anak yang hidupnya terpisah. Ya, saya ambil contoh suami, istri, dan 3 anak, satu keluarga berlima ya. Suami sedang tugas ke luar negeri, tugas belajar atau tugas kerja di luar negeri. Istrinya di kota tempat dia tinggal. Kemudian anaknya yang satu sudah kuliah, yang satu pondok pesantren level SMA, yang satu pondok pesantren level SMP. Jadi mereka berlima, sekeluarga itu ya, suami, istri, dan 3 anaknya itu tinggalnya di 5 kota yang berbeda. Ayahnya di satu negara, di negara asing, ibunya di kota asal tempat tinggal, 3 anaknya ada yang kuliah dan ada yang di pondok pesantren dan kotanya beda-beda semuanya. Perhatikan pada contoh satu keluarga yang LDR seperti itu, di mana mereka tidak ngumpul di satu rumah, tapi mereka hidup di 5 tempat yang berbeda, maka bagaimana orang tua bisa mendidik dan mengasuh dalam situasi LDR itu? Nah, disinilah pentingnya pengasuhan melalui kesolihan. Ya, kalau yang pertama tadi pengasuhan melalui spiritualitas, melalui ruhaniyah. Ya, yang kedua ini adalah pengasuhan melalui kesolihan. Boleh diklik next materi PowerPoint-nya. Jadi teman-teman sekalian, di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 82, Allah SWT memberikan kisah kepada kita tentang Nabi Musa dan Khidir, di mana kita mengetahui kisah Musa dan Khidir itu ya, salah satunya beliau berdua datang ke satu perkampungan dan kemudian Khidir berharap mereka berdua diterima sebagai tamu dan dilayani sebagai tamu dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat kampung itu. Tetapi ternyata masyarakat kampung itu cuek dan tidak mempedulikan mereka. Tidak ada yang menerima mereka sebagai tamu yang dihormati, tapi betul-betul dicuekkan. Sampai akhirnya Khidir dan Musa bertemu dengan satu rumah yang dindingnya miring, hampir roboh. Kemudian dia tegakkan kembali dinding yang mau roboh itu.
Lalu ditanya oleh Musa, kalau kamu lakukan itu, yaitu menegakkan dinding yang mau roboh itu, maka sebetulnya kamu bisa mendapatkan upah karena kamu telah bekerja untuk orang yang punya rumah ini. Lalu di bagian akhir kisah itu, Khidir mengatakan kepada Musa, wa amal jidaru fakana li maini yati maini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma solihah. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua anak yatim di kota itu, di mana wakana tahtahu kanzun lahuma, di bawah dinding itu ada kanzun, harta perniagaan lahuma untuk keduanya. Perhatikan ayah bunda sekalian, ayat berikutnya, penggal ayat berikutnya ini, wakana abuhuma soliha. Adapun ayah dari keduanya adalah ayah yang soleh. Nah, para mufasir, misalnya Ibnu Katsir, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan wakana abuhuma soliha itu adalah kakek ketujuh dari dua anak yatim itu. Jadi abu di situ bukan ayah langsung, ya. Jadi bukan ayah dari kedua anak yatim itu, tetapi abu yang dimaksud di situ wakana abuhuma soliha. Abu di situ adalah ayah atau kakek yang ketujuh dari si anak yatim itu. Apa yang dimaksud dengan ayat ini, gambaran yang dimaksudkan dalam ayat ini, bahwa ketika ada orang tua yang soleh, maka Allah menjaga kesolihan orang tua itu sampai anak atau cucu 7 turunan. Bahkan bukan hanya kesolihannya, tetapi juga hartanya. Karena dikatakan di situ, wakana tahtahu kanzun. Di bawah bangunan itu ada kanzun, ada harta perniagaan lahuma untuk keduanya. Masya Allah ya, jadi ternyata yang Allah jaga itu bukan hanya kesolihannya, tapi juga hartanya. Sampai harta orang soleh itu bisa dinikmati oleh keturunan yang ke-7. Dari sinilah kita kemudian mengenal, kalau dalam bahasa Indonesia suka dikatakan kekayaannya tidak habis sampai anak turun yang ke-7 ya, sampai cucu yang ke-7 gitu, keturunan ke-7. Itu kita sering mendengar istilah seperti itu ya di percakapan dalam bahasa Indonesia. Nah, sahabat sekalian, jangan kemudian mengatakan kasihan generasi ke-8 ya, jangan bilang begitu. Kenapa? Karena generasi ke-8 saya, ini kalau misalnya dihitung dari saya gitu, generasi ke-8 saya adalah generasi ke-7 dari anak saya. Generasi ke-9 saya adalah generasi ke-7 dari cucu saya, dan begitu seterusnya. Artinya, kalau kita selalu bisa menciptakan kesolehan itu turun-temurun, bapaknya soleh, anaknya soleh, cucunya soleh, dan seterusnya, maka kebaikan itu Allah jaga. Kalau itu sampai 7 turunan, itu juga terus-menerus, tidak terputus gitu. Jadi generasi ke-8 pun tetap baik, karena generasi ke-8 dari seorang ayah pada dasarnya adalah generasi ke-7 dari anaknya, dan begitu seterusnya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, setiap mukmin yang meninggal dunia dalam kondisi ketaatan kepada Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga anak keturunannya setelah itu. Nah, ini jaminan ya dari Allah SWT melalui ayat ini, bahwa apabila ada orang-orang soleh, makanya jangan khawatir ya dengan nanti bagaimana anaknya di masa depan itu, karena inilah yang bisa kita lakukan ya. Kita nggak mungkin menjaga anak kita selamanya. Kenapa? Karena logika umur ya, meskipun tidak selalu begitu, tapi logikanya orang tua itu meninggal lebih dulu daripada anaknya karena umur ya, karena usia. Itu meskipun kita tahu tidak selalu begitu. Artinya apa? Seandainya orang tua itu meninggal duluan, misalnya ya, lalu kemudian masih meninggalkan anak-anak yang belum mandiri, itu jangan khawatir. Sepanjang kita sendiri sudah mengkondisikan karakter soleh-solehah dalam diri kita, maka kata Umar bin Abdul Aziz, mukmin yang meninggal dunia dalam ketaatan kepada Allah, artinya dia mukmin yang soleh, mukminat yang solehah, Allah akan senantiasa menjaga anak dan keturunannya setelah itu. Ya, jadi jangan pikirin anaknya nanti bagaimana kalau dia tinggal gitu ya. Padahal memang nggak mungkin kita tuh membersamai mereka terus gitu ya. Nggak mungkin. Jadi umur kita makin tua, kita yang orang tua ini, dan bisa jadi secara logika usia kita yang meninggal lebih dulu, lalu kita berpikir nanti kalau aku meninggal gimana ya anakku. Nah, jangan pikirin itu, karena sepanjang kita soleh dan solihah, insya Allah anak kita akan dijaga oleh Allah SWT. Kita nggak mungkin
jaga anak kita terus-menerus, tapi Allah yang akan menjaga anak keturunan kita. Itu juga makna dari ayat Allah SWT dalam surat Fussilat, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu ila akhir ayat. Dalam ayat itu Allah menyatakan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah, summastaqamu, lalu dia istiqomah dalam keimanan, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat diturunkan kepada keduanya sambil mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Para ulama mengatakan malaikat yang diturunkan ini kepada orang-orang beriman itu ya, itu mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Di saat sakaratul maut, malaikat ini datang dan membisikkan, menguatkan orang yang beriman itu dengan mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Para ulama mengatakan Allah takhafu, jangan takut, itu artinya jangan takut dengan kehidupan akhirat yang nanti akan kamu lalui. Kemudian wa la tahzanu, itu artinya jangan kamu sedih dengan orang-orang yang kamu tinggalkan, istrimu, anakmu, suamimu, cucumu, dan seterusnya. Jadi jangan takut dengan akhirat yang akan kamu lalui dan jangan sedih dengan dunia yang kamu tinggalkan. Karena yang kamu tinggalkan ya, suami atau istri atau anak-anak atau keturunan, cucu dan seterusnya itu akan dijaga oleh Allah SWT. Nah, inilah pentingnya ya, ayah bunda sekalian, kita membangun karakter soleh solihah di dalam diri kita. Next, klik lagi yang ketiga yang harus kita hadirkan di dalam diri kita adalah karakter intelektualitas atau karakter keilmuan. Sebagai orang tua, kita harus berusaha untuk terus-menerus belajar, menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan dalam mendidik serta mengasuh anak-anak. Nah, sangat menarik ya kekuatan intelektualitas itu. Jadi, kata Hornby, intellectual is having or showing good reasoning power. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya, orang-orang yang sepertinya emosional itu, kita tidak hanya melihat itu dari segi misalnya akhlak atau adab atau sisi-sisi kejiwaan gitu ya, tetapi juga ada sisi intelektualitas. Orang yang intelektualitasnya baik, orang yang kecerdasannya baik, orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang banyak, maka mereka juga adalah orang-orang yang akan mampu memiliki kekuatan yang bisa digunakan juga dengan baik. Maka dikatakan orang yang memiliki intelektualitas yang baik itu bisa menghadapi segala persoalan itu dengan nalar atau logika yang sehat. Nah, itu sebabnya orang tidak emosional ya. Jadi kalau ada orang yang emosional, cepat marah, itu tidak semata-mata faktor ketidakmampuan pengendalian diri, tetapi ada faktor intelektualitas. Semakin baik intelektualitas seseorang, maka akan semakin mampu pula untuk menimbang segala sesuatu, untuk melihat semua persoalannya itu dengan akal sehat. Sehingga mereka tidak gegabah dalam mengambil keputusan, tidak gegabah dalam melakukan satu tindakan atau perbuatan, karena yang sedang mereka yang mereka lakukan itu penuh dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang ya secara intelektualitasnya. Maaf. Bagaimana cara agar kita selalu meningkat intelektualitas kita? Maka sangat penting bagi orang tua itu untuk terus belajar. Ya, sahabat sekalian, tidak ada orang tua sempurna di antara kita, tetapi yang ada adalah orang tua yang mau terus-menerus belajar. Ya, saya terus belajar. Ya, saya mengikuti berbagai macam kegiatan. Saya membaca sangat banyak buku-buku dari para ulama-ulama terdahulu, membaca buku-buku modern, membaca buku-buku parenting. Ya, saya terus-menerus belajar. Saya membaca hasil-hasil studi, hasil-hasil survei yang terkait dengan parenting dan seterusnya. Jadi saya pun terus-menerus belajar karena saya merasa saya bukan orang tua yang sudah baik, saya hanya berusaha untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu saya terus belajar. Itulah kita semuanya, ya ayah bunda. Nggak ada orang tua sempurna itu. Tetapi yang ada adalah orang tua yang mau untuk belajar, mau menambah ilmu pengetahuan, mau menambah wawasan, agar kita semakin pandai untuk mendidik serta mengasuh anak-anak kita. Nah, ciri orang yang inteleknya, kalau kita menjadi orang tua yang intelek, itu
kita akan memiliki gagasan-gagasan yang baru. Misalnya contohnya baru itu apa? Misalnya kalau kita lahir ya, kalau generasi-generasi yang seumuran saya atau yang di bawah saya sedikit, jadi misalnya kepala 4 ya, kepala 5 gitu, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang sudah kepala 4 atau kepala 5, maka kita akan mengalami zaman-zaman yang berbeda dengan saat ini. Zaman di mana dulu kita kecil dan dididik oleh orang tua kita sangat berbeda dengan zaman di saat kita harus menjadi orang tua yang mendidik anak-anak kita. Nah, tentu kita tidak mungkin ya untuk menerapkan gaya-gaya pengasuhan di zaman dulu apa adanya untuk kita lakukan pada pengasuhan di zaman sekarang dalam situasi dan kondisi di mana tantangan sangat berbeda. Oleh karena itu kita harus punya gagasan-gagasan baru. Lalu bagaimana mendidik anak, mengasuh anak dalam situasi zaman sudah penuh dengan gadget, zaman sudah penuh dengan medsos, zaman sudah penuh dengan interaksi-interaksi dunia maya yang tidak bisa kita hindarkan karena dia bagian dari proses kehidupan kita. Nah, tentu kita harus punya cara pandang baru, gagasan-gagasan baru, ya, tidak kaku dengan misalnya kita mengatakan dulu Bapak dididik dengan cara begini, yaitu dulu ya, karena tantangan zaman berbeda. Dulu Ibu dididik dengan cara begini, sekarang kamu harus dididik dengan cara yang sama seperti itu. Tentu saja tidak begitu. Karena zaman berubah, tantangan berubah, kondisi sekitar kita berubah. Maka intelek itu artinya mampu melahirkan pikiran-pikiran baru, dapat menerima masukan, dan mampu menyelesaikan masalah dengan cerdas dan bijaksana. Jadi itulah orang-orang yang memiliki karakter intelektualitas. Next yang keempat, boleh diklik lagi materinya teman-teman sekalian. Karakter yang keempat adalah karakter kejiwaan atau psikis. Nah, ini sangat penting bagi orang tua ya, bahwa sisi-sisi psikis atau kejiwaan harus dikuatkan pada diri orang tua agar bisa mendukung tugas pendidikan serta pengasuhan anak. Misalnya apa? Penuh cinta dan kasih sayang. Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi SAW, menyifati Nabi SAW, mengatakan, Maro'a itu, aku tidak pernah melihat, kata dia, seseorang yang arhama, ya, yang lebih rahmah, lebih rahim sifatnya, lebih sayang, ya, lebih penyayang. Bil ayal kepada anak-anak, min Rasulullah SAW daripada Nabi SAW. Jadi Anas bin Malik ini adalah orang yang pernah menjadi pelayannya Nabi, yang mengikuti Nabi kemanapun Nabi pergi karena pelayannya Nabi. Jadi 10 tahun dia menjadi pelayan Nabi, maka Anas bin Malik sangat mengetahui karakter Nabi SAW. Dan dia mengatakan, di antara karakter Nabi itu, aku tidak pernah melihat seseorang yang makannya di luar. lebih memiliki cinta dan kasih sayang, Jangan. yang lebih penyayang kepada anak-anak dibandingkan dengan Nabi SAW. Nah, jadi sahabatku sekalian, inilah contoh langsung ya dari Nabi SAW. Di antara yang dikisahkan oleh Anas bin Malik adalah Nabi itu menitipkan salah satu anaknya, Ibrahim ya, di seorang ibu susu. Jadi pada waktu itu kita tahu bahwa ada perempuan-perempuan yang mereka itu menyusui anaknya orang lain ya, termasuk anaknya Nabi SAW itu disusui oleh ibu susu. Dan kemudian Nabi itu sering menengok ya anak yang disusukan oleh ibu susu itu, dia bersama dengan Anas bin Malik mengunjungi Ibrahim ya, si bayi itu ke rumah sang ibu susu, kemudian diambillah si anak itu, dipeluknya, diciumnya. Kata Anas bin Malik, aku melihat Nabi SAW menciumi Ibrahim itu dengan hidungnya, dengan bibirnya, dan setelah puas memeluk anaknya itu kemudian diberikan kembali kepada sang ibu susu. Jadi Nabi adalah seorang yang sangat penuh cinta dan kasih sayang kepada anak-anak, bukan saja kepada anak sendiri, tetapi kepada anak-anak sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian karakter kejiwaan yang perlu dimiliki orang tua itu adalah karakter penerimaan. Apa maksudnya penerimaan itu? Yang dimaksud adalah kita itu ketika menerima kehadiran anak, kita itu tidak bisa request ya,
secara teknis. Kalau berdoa boleh ya, kalau berharap boleh, tapi kita tentu tidak bisa merequest agar anak yang lahir itu sesuai persis dengan maunya kita. Misalnya contohnya mau laki-laki atau perempuan, kita boleh berdoa, boleh berharap, tapi kalau Allah kasih pengennya laki-laki dikasih perempuan atau pengennya perempuan dikasih laki-laki, maka kita harus memiliki kesiapan untuk menerima apapun pemberian Allah itu. Atau misalnya, mohon maaf, kadang-kadang ada orang tua yang aku pengen anakku kulit putih, ternyata setelah lahir anaknya itu coklat atau bahkan cenderung ke arah hitam, padahal orang tuanya tidak hitam, misalnya gitu ya. Apapun itu, kalau itu pemberian Allah SWT, kita terima. Aku pengen anakku rambut lurus, ternyata setelah lahir ternyata rambutnya keriting. Kita hal-hal yang kita itu nggak bisa mengolah seperti itu ya. Yang harus kita lakukan adalah penerimaan. Termasuk ketika misalnya sudah program, ya programnya apa? Membatasi anak, ya ada orang tua zaman sekarang yang tidak mau punya banyak anak. Aku anaknya satu saja, ada orang tua yang seperti itu, atau dua saja, atau tiga saja. Tapi ternyata dia sudah melakukan program, sudah melakukan upaya untuk tidak mau punya anak, tetapi ternyata tetap Allah berikan kehamilan. Nah itu harus diterima ya. Meskipun tidak direncanakan, dia sudah merencanakan untuk anaknya itu dua saja, anaknya tiga saja, ternyata hamil yang keempat misalnya gitu ya. Maka situasi apapun itu, orang tua itu harus siap menerima amanah dari Allah SWT. Itu adalah karakter psikis, karakter kejiwaan sebagai pendidik ya. Saya eh, sedih gitu ya kalau dengar ada orang tua mengatakan ini anak saya ini anaknya sudah TK ya, diajak bermain-main, diajak silaturahim gitu, dan orang tuanya mengatakan ini anak yang dulu tidak direncanakan karena kami pengennya anaknya sudah cukup ya, anak kami sudah tiga, ternyata lahir juga anak ini anak yang tidak direncanakan. Coba kalimat seperti itu ya, kalimat seperti itu diperdengarkan pada anaknya mendengar orang tuanya mengatakan ini anak yang tidak direncanakan. Coba bayangkan, jadi anak pasti akan merekam itu dalam hatinya. Ternyata aku anak yang tidak diinginkan, aku anak yang tidak direncanakan, aku anak yang tidak ingin diterima kehadirannya. Itu pasti akan menyebabkan dirinya menjadi tidak nyaman apabila itu sering diekspresikan oleh orang tuanya. Nah, jadi mohon maaf ya ayah bunda, di antara kita menerima anak yang tidak sesuai dengan maunya, maaf ya, dari yang sifatnya fisik kayak tadi warna kulit, bentuk wajah, atau misalnya kok pengennya anaknya mancung tapi ternyata enggak mancung, misalnya gitu-gitu ya. Apapun yang Allah berikan sebagai bayi yang lahir pada kita itu harus sanggup menerima. Itulah konsekuensi dari menjadi orang tua. Kemudian karakter kejiwaan lainnya adalah kelembutan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang memberikan contoh kelembutan. Dan Nabi menyatakan tentang kelembutan itu, innar rifqa layakunu fi ila zana. Kelembutan itu, kata beliau, tidaklah menempel, melekat pada sesuatu ila zana, kecuali bahwa kelembutan itu akan menghiasinya. Jadi misalnya ada seorang ayah yang punya sifat lembut, maka sifat keayahannya akan dihiasi dengan kelembutan itu. Itu memperindah sikap dia sebagai ayah. Seorang suami yang memiliki sikap kelembutan, maka itu mengindahkan sifat dan sikap sebagai suami. Jadi lembut itu jika menempel pada sesuatu akan menghiasinya. Wala yanzi'u an syai'in illa sya'nah. Dan tidaklah kelembutan itu hilang dari segala sesuatu kecuali akan merusak segala sesuatu itu. Misalnya suami tanpa kelembutan, rusaklah sifat kebaikan suami itu. Sebagai ibu yang nggak punya kelembutan, merusak karakter ibu itu. Sebagai guru yang nggak punya kelembutan, merusak karakter guru itu, dan begitu seterusnya. Jadi kelembutan itu jika menempel pada sesuatu, kata Nabi SAW, akan menghiasi sesuatu itu. Dan kalau hilang dari sesuatu, maka itu akan merusak sesuatu itu. Itu pentingnya kelembutan. Maka kita sebagai orang tua itu harus memiliki sifat-sifat kelembutan kepada anak kita. Karena Nabi mencontohkannya. Bahkan dikatakan Nabi itu selalu bersikap lembut kepada siapapun, dan Nabi baru melakukan tindakan yang keras itu apabila di medan perang ya. Pada saat perang Nabi itu hilang kelembutannya karena perang melawan musuh. Nggak mungkin perang itu dengan kelembutan ya.
Jadi Nabi itu sepenuhnya lembut kecuali di dalam peperangan. Lalu di antara karakter kejiwaan yang harus dimiliki orang tua juga adalah ketegasan. Nah, tegas itu beda dengan kasar. Jadi kelembutan dengan ketegasan itu bukan sesuatu yang berbeda, bukan bertentangan maksudnya ya. Bukan sesuatu yang bertentangan. Nabi itu lembut tetapi tegas. Jadi itu bukan hal yang kontradiktif atau bukan hal yang bertentangan dalam diri seseorang. Kepada anak-anak, Nabi sangat lembut. Tetapi ketika sudah menyangkut larangan, Nabi sangat tegas. Bukan kasar ya, tapi tegas. Bukan galak, tapi tegas. Ini yang perlu kita bedakan. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib masih kecil, dia melihat ada kurma yang menarik hatinya, diambil lalu dia makan. Nabi ngelihat Ali ngambil kurma itu, padahal itu adalah kurma zakat ya. Dan keluarga Nabi nggak boleh makan dari harta zakat. Begitu ngelihat Ali yang masih kecil itu mengambil kurma itu dan dimasukkan ke mulutnya, Nabi segera mengingatkan saat itu juga. Nabi mengisyaratkan pada Ali, sambil menggerakkan tangannya. Maksudnya eh, muntahkan, keluarkan dari mulutmu. Jangan kamu makan gitu. Seseorang bertanya, bukankah dia masih kecil ya Rasulullah? Bukankah tidak apa-apa kalau anak masih kecil itu makan dari eh, kurma zakat itu? Dan Nabi mengatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa Nabi SAW dan keluarganya tidak dibolehkan untuk memakan harta zakat. Nabi dan keluarganya nggak boleh makan zakat. Ali masih kecil, dia nggak tahu kalau itu harta zakat. Lalu kemudian dia makan dan itu pun oleh Nabi disuruh disuruh mengeluarkan. Maksudnya Nabi itu meskipun lembut tapi tegas. Sesuatu yang tidak boleh, beliau harus nyatakan itu tidak boleh. Ya, di sini kita mengetahui bahwa kalau hal-hal yang berupa larangan maka itu tidak pandang usia ya, sesuatu yang dilarang untuk orang tua dilarang juga untuk anak-anak. Tetapi kalau sesuatu yang sifatnya kewajiban, maka kewajiban itu bertahap. Kalau anak belum dewasa, belum wajib baginya. Misalnya sholat ya. Sholat itu Nabi baru menyuruh orang tua memerintah anak sholat ketika umur 7 tahun. Berarti sebelum 7 tahun itu nggak ada perintah untuk anak-anak. Yang ada adalah pembiasaan. Dibiasakan untuk sholat, dibiasakan ke masjid, dibiasakan mengikuti orang tua sholat, dan seterusnya. Tapi tanpa perintah. Umur 7 tahun, anak baru diperintah. Tetapi kalau anak 7 tahun diperintah sholat nggak mau, tidak boleh dihukum. Anak baru boleh dihukum kalau umurnya sudah 10 tahun. Itu makna hadis Nabi SAW. Murru auladakum bisolah waum abna'u sab'i isinin. Perintahkan anakmu untuk mengerjakan sholat ketika umurnya 7 tahun. Wadribuhum alaiha, dan pukullah dia. Maksudnya berikan hukuman kalau umurnya sudah 10 tahun dan dia belum mengerjakan sholat. Nah di sini ada ketegasannya dengan hukuman ya. Tetapi kalau eh, ibadah-ibadah ketika dia masih kecil itu sifatnya belum sampai level perintah. Jadi kalau belum 7 tahun belum diperintah. Kalau belum 10 tahun belum diberikan hukuman. Sedangkan kalau untuk larangan, misalnya nggak boleh makan harta yang tidak halal baginya, itu sejak kecil ya, tanpa batasan umur, sudah nggak boleh gitu. Kalau sholat, puasa, itu baru diperintahkan ketika umur 7 tahun. Tapi tidak boleh dihukum ya, kalau 7 tahun itu belum sholat, belum puasa. Nanti baru boleh menghukum kalau sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun anaknya nggak mau sholat, sudah 10 tahun anaknya nggak mau puasa. Itu baru kemudian boleh dihukum dengan hukuman yang mendidik. Tapi kalau sesuatu yang nggak boleh, ya, misalnya contohnya ya homer itu jangan mengatakan homer itu dilarang hanya untuk orang tua. Kalau anak masih kecil boleh, nggak seperti itu. Daging babi itu semua usia ya, dari bayi nggak boleh. Sama dengan ketika Nabi tidak dibolehkan makan harta zakat, maka Nabi tegas ya. Ini Ali ya, keluarganya Nabi nggak boleh dia eh, maaf ini bukan Ali ya, tapi Hasan bin Ali, maaf ya. Hasan bin Ali yang masih kecil pada waktu itu. Hasan anaknya Ali masih kecil dan makan harta zakat, kurma zakat. Itu oleh Nabi SAW cucunya itu ya dilarang gitu. Anaknya Ali itu dilarang. Itu menandakan walaupun masih kecil tetap nggak boleh gitu ya. Kemudian karakter berikutnya adalah kemampuan regulasi emosi. Orang tua itu harus lebih mampu mengendalikan emosinya. Jadi kadang-kadang kita melihat ada orang tua yang
tidak mampu mengendalikan emosi, ya. Dia bercorak emosional, kemudian mudah marah, ya. Yang tentu karakter-karakter seperti itu tidak patut, ya, dimiliki oleh orang tua. Sebagai orang tua harus mampu untuk mengendalikan emosinya. Demikian juga pengendalian impuls. Yang dimaksud dengan pengendalian impuls itu adalah ketika seseorang memiliki keinginan-keinginan, ya. Jadi kalau punya keinginan itu orang yang punya kemampuan pengendalian impuls, dia itu akan bisa eh, menunda gitu, menunda. Contoh contoh orang yang tidak punya pengendalian impuls itu anak kecil. Ayah bunda kalau punya anak kecil, ya, anak kecil itu misalnya pengen apa? Dia pengen jelly gitu, ya. Pengen jelly. Itu anak kecil maunya segera dikasih sekarang, bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang. Kalau nggak dikasih, ngamuk, ya, tantrum. Itu namanya tidak punya pengendalian impuls. Semakin dewasa umur seseorang, apalagi sudah menjadi orang tua, harus semakin pandai melakukan pengendalian impuls, ya. Kalau orang tua impulsif, begitu keinginannya nggak dipenuhi langsung marah-marah. Misalnya orang tua manggil anaknya, "Nak, ke sini." Pengennya anaknya segera datang saat itu juga. Nah, ketika anaknya nggak segera datang, impulsif, langsung dimarahi, langsung dipukul, langsung dimaki, misalnya gitu. Itu namanya tidak punya pengendalian impuls. Aku pengen kamu juara satu di kelas, ternyata nggak juara satu. Lalu ngamuk-ngamuk, itu namanya impulsif, ya, tidak punya kemampuan pengendalian impuls. Maka orang tua itu harus lebih memiliki kemampuan pengendalian impuls dibanding dengan anak-anaknya. Dan karakter yang penting juga pada orang tua adalah pemaaf, ya, karena pasti ada banyak kesalahan anak-anak kita, sebagaimana kita pun juga punya banyak kesalahan. Maka orang tua yang dendam, ya, nggak bisa memaafkan, itu akan bisa merusak pola pengasuhan dan pola pendidikan dia kepada anaknya. Oke, kemudian yang kelima, karakter yang harus kita bangun, boleh diklik lagi, next, klik lagi. Satu lagi, ya, karakter tanggung jawab. Nah, sahabat sekalian, ada tanggung jawab yang asasi pada orang tua, yaitu tanggung jawab untuk menjauhkan keluarganya dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa qutuhan nasu wal hijarah ila akhir ayat surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ayat ini memberi perintah, ya. Kalau dia seorang laki-laki, maka dia harus menjauhkan dirinya, istrinya, dan anak-anaknya dari api neraka. Kalau dia seorang istri, maka berkolaborasi dengan suaminya di dalam menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Nah, sahabat sekalian, ini adalah tanggung jawab yang esensial, ya. Maka orang tua itu harus menjadi orang tua yang punya karakter bertanggung jawab. Jangan sampai menjadi orang tua yang tidak bertanggung jawab, ya. Jadilah orang tua yang bertanggung jawab, siap untuk menanggung, ya, berbagai risiko akibat dirinya menjadi orang tua. Maka di antara bentuk tanggung jawabnya adalah memenuhi kebutuhan anak. Kebutuhan anak itu bukan hanya kebutuhan makan, ya. Ada kebutuhan spiritual anak, bahwa anak harus ngerti ibadah, anak ngerti akidah, anak harus dekat dengan Allah SWT, anak harus cinta kepada Nabi SAW, itu sisi-sisi spiritualitas. Ada kebutuhan intelektual, maka anak harus ditambah ilmunya. Kebutuhan emosional, anak harus dipenuhi hak-hak emosionalnya. Kebutuhan nutrisi makanan, kebutuhan kesehatan, pendidikan, perlindungan, penerimaan lingkungan, serta kebutuhan aktualisasi diri. Itu adalah di antara kebutuhan pada anak-anak kita yang selayaknya dipenuhi oleh orang tua. Itulah orang tua yang bertanggung jawab. Jangan lepas dari tanggung jawab. Mohon maaf, ya, teman-teman sekalian, ada contoh-contoh kasus orang tua tidak bertanggung jawab itu, misalnya ketika terjadi perceraian, ya, suami cerai dengan istrinya, masih punya anak-anak kecil, ternyata suaminya nggak bertanggung jawab. Padahal harusnya kalau seorang suami yang bercerai itu tetap menafkahi anak-anaknya itu sampai dengan mereka nanti itu dewasa. Jadi sebelum anak-anak ini dewasa, maka ayah, ya, meskipun sudah bercerai dari istrinya, tetap bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya itu. Nah, disinilah
Kita kemudian sering menemukan ada contoh orang tua yang tidak bertanggung jawab, tidak mau membiayai, tidak mau menafkahi anaknya dengan alasan dia sudah bercerai dari istrinya. Next, klik lagi. Yang keenam, karakter yang harus kita munculkan adalah komunikatif. Perhatikan salah satu teladan utama kita ya, karena ada dua uswatun hasanah yang disebutkan dalam Quran. Nomor satu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan nomor dua adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim memberi contoh kepada kita bagaimana berkomunikasi dengan baik dengan Ismail. Maka kita melihat ayatnya, cara beliau memanggil adalah ya bunayya ini ara fil manami anni atbahuka fandur madza taro. Panggilannya adalah ya bunayya, wahai anakku tersayang. Ini memiliki rasa bahasa yang penuh dengan kelembutan dan kecintaan. Pesan yang bisa ditangkap dari ungkapan ya bunaya itu adalah pertama ketulusan cinta dan kasih sayang. Nabi Ibrahim tidak membuat-buat gitu ya, tetapi benar-benar itu muncul dari ketulusan cinta dan kasih sayang kepada anaknya. Yang kedua, bahwa cinta dan kasih sayang itu diekspresikan, tidak cuma dipendam gitu ya. Kadang-kadang ada ayah yang sangat mencintai anaknya tapi nggak pernah diomongin sama anaknya. Ada seorang suami yang sangat cinta kepada istrinya tapi nggak pernah diomongin sama istrinya bahwa dia sangat cinta gitu. Padahal kalau diomongkan itu sangat menyenangkan. Suami yang bisa mengekspresikan, aku sayang banget sama kamu, aku cinta banget sama kamu. Itu istrinya, anaknya akan sangat senang ya mendengar ekspresi itu. Tapi banyak banget orang tua yang tidak mampu mengekspresikan cinta dan kasih sayang dalam bentuk kata-kata verbal. Nah itu yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berkomunikasi dengan sangat baik dan memberi contoh kepada kita. Orang tua yang punya karakter komunikatif. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan saja mencintai Ismail dalam hatinya, tetapi kecintaan itu ditampakkan secara verbal dengan kata-kata maupun perbuatan. Maka Ismail pun membalasnya. Itulah kita lihat jawabannya. Ya abati, if'al ma tu'mar. Wahai ayahku yang sangat aku kasihi, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Karena Ibrahim, sang ayah memanggil ya bunaya, anaknya membalas dengan ya abati. Itu sepadan ya. Kalau Ibrahim memanggil anaknya dengan ya ibni, maka Ismail pun akan menjawab dengan ya abi. Kalau Ibrahim memanggil dengan ya Ismail, maka Ismail akan menjawab dengan ya Ibrahim. Ya kira-kira sepadan seperti itu. Baik, next yang ketujuh, karakter yang diperlukan kita sebagai orang tua. Boleh klik lagi, satu lagi ketujuh adalah karakter fisik ya. Jadi karakter fisik ini tidak boleh diabaikan. Kita perlu memiliki kewibawaan secara fisik ya. Orang tua yang memiliki fisik yang sehat, fisik yang bugar, fisik yang sangat sangat mendukung untuk tugas-tugas kesehariannya, itu akan sangat menjadi contoh kebaikan bagi anak-anaknya. Pada konteks ajaran agama kita, Nabi SAW mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wahabu ilallah minal mu'minin dhaif wa fikulin khairun. Mukmin yang kuat ya, orang-orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Tentu saja di sini kuat dan lemah tidak hanya fisik, tapi salah satunya adalah fisik yang nggak bisa dipungkiri. Coba bayangkan kalau orang tua sebetulnya belum terlalu tua ya, tapi sudah lemah ya, tidak menampakkan semangat, tidak menampakkan fisik yang bugar gitu. Itu tentu juga ngaruh kepada anak-anaknya. Jadi oleh karena itu karakter fisik ini perlu kita bangun dalam diri orang tua sehingga apa yang diperlukan? Pola hidup sehat ya. Seperti pola makan yang baik, pola istirahat yang baik, pola kegiatan yang baik, olahraga teratur dan seterusnya. Itu bagian dari penyiapan karakter orang tua secara fisik. Next, yang terakhir, di antara yang diperlukan orang tua adalah karakter visioner dan optimistik. Nah, sahabatku sekalian, menjadi ayah, menjadi ibu, visioner itu artinya membayangkan anaknya ke depan jadi apa, akan tercetak menjadi seperti apa. Tentu untuk menjadi apa dalam artian teknis itu harus berkomunikasi dan kesepakatan dengan anak-anaknya. Misalnya pilihan-pilihan profesi, ada yang pengennya jadi dokter, jadi psikolog, jadi guru, jadi dosen, jadi pengusaha, jadi ustadz, jadi dan seterusnya. Itu sesuatu yang sifatnya pilihan-pilihan profesi itu
perlu didialogkan dengan anaknya sampai tercapai kesepakatan dengan anaknya. Tapi kalau karakter dasar itu harus ada pada semuanya. Karakter dasar itu apa? Jadi anak soleh, jadi anak solihah, itu karakter dasar. Jadi kalaupun anak nanti di masa depannya itu menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solihah, menjadi anak yang eh, mohon maaf kalau secara profesi ya, dia profesinya itu beraneka ragam gitu, tetapi basicnya sudah anak soleh dulu. Kamu boleh jadi apapun ya, mau jadi hakim, mau jadi jaksa, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi dosen, mau jadi guru, mau jadi pedagang atau apa saja ya. Yang penting kamu sudah menjadi anak yang soleh dan solihah terlebih dahulu. Jadi harus basic sama ya, basicnya adalah anak yang soleh dan solihah ya. Jangan sampai menjadi profesi apapun tapi ternyata tidak dibarengi dengan kesolehan. Itu visionernya orang tua. Dan optimis, apa yang dimaksud dengan optimis? Ayah bunda sekalian, kalau anak kita hari ini belum sesuai dengan harapan kita optimis nanti suatu ketika anak kita akan bisa seperti yang kita harapkan. Contohnya, sekarang belum soleh, belum solihah. Pengennya anaknya sudah hafal Quran sekarang, ternyata belum. Pengennya anaknya rajin ibadah tanpa diperintah-perintah, ternyata masih harus diperintah. Pengennya anaknya bisa sholat subuh tanpa dibangunkan, ternyata harus dibangunkan. Kalaupun sampai hari ini belum menjumpai anaknya seperti yang diinginkan, tapi orang tua harus tetap optimis, yakin, optimis, punya pengharapan kepada Allah SWT bahwa suatu ketika nanti anaknya akan soleh solihah seperti yang diinginkan. Begitu ayah bunda. Dan sebagai penutup saya sampaikan tidak ada orang tua sempurna ya. Tidak ada orang tua sempurna. Saya tidak sempurna, Bapak Ibu tidak sempurna, kita semuanya tidak sempurna. Tidak ada orang tua sempurna. Yang ada hanyalah orang tua yang berusaha terus belajar melakukan hal terbaik untuk kebaikan anak-anak mereka. Itulah harapan kita pada kita semuanya. Meskipun kita tidak sempurna dan tidak pernah menjadi sempurna, tapi terus berusaha, terus belajar, mengupayakan diri menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita semuanya untuk itu. Saya kembalikan pada pembawa acara. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan 7 karakter yang dimiliki orang tua, bukan menguatkan karakter anak, tapi justru kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kita sebagai pendidik dan sebagainya, yang harus memperkuat karakter kita dalam proses pendidikan. Karena tadi bahasnya kalau orang tuanya soleh, anaknya soleh. Orang tuanya fisiknya kuat, anak-anaknya juga akan kuat dan seterusnya. Ini Masya Allah. Tadi apalagi juga disampaikan tentang salah satu dari tafsir cerita di surat Al-Kahfi tentang Khidir. Saya juga baru dengar nih Pak Cah yang ternyata saya pikir selama ini wakana Abu Huma Solehah ya bapaknya yang soleh. Ternyata nih kakek ketujuh. ketujuh, Masya Allah. Kalau sampai kakek ketujuh aja masih berpengaruh seperti itu, berarti memang apalagi yang bapaknya, ibunya itu harus lebih kuat lagi pengaruhnya, insya Allah seperti itu ya. Baik, kita masih punya waktu sekitar setengah jam ke depan, 30 menit ke depan. Silakan ayah bunda, sahabat semua yang mau bertanya langsung boleh raise hand atau mau di kolom chat juga diperbolehkan. Kita manfaatkan waktu untuk diskusi selama 30 menit ke depan. Silakan, ada yang mau langsung raise hand boleh? Mau langsung open mic juga boleh. Atau mau di kolom chat? Sudah ada nih. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana mencegah anak kecanduan gadget? Nah, satu pertanyaan. Mungkin mau bisa langsung dijawab aja. Baik ya. Ini pertanyaan yang sangat relevan dengan kondisi kita hari-hari ini, Pak. Ini pada semua orang tua ya. Jadi sahabat sekalian, kondisi anak-anak kita saat sekarang ini berbeda banget ya dengan kondisi zaman-zaman sebelumnya. Jadi kalau kita pelajari ada teori tentang generasi itu ya. Generasi yang disebut pertama kali namanya baby boomers. Kalau sekarang ini tahun 2024, baby boomers itu umurnya sudah 60 ke atas. Yang di bawah 60 itu adalah generasi X. Saya adalah generasi X yang paling awal.
di atas saya, kakak saya itu sudah generasi baby boomers. Nah, saya ini generasi X paling awal. Kemudian di bawahnya generasi X ada generasi Y yang kita sebut dengan milenial. Milenial itu umurnya sekarang 30 sampai 40-an tahun ya. Jadi yang umur 30-40 itu mereka adalah generasi milenial atau generasi Y ya. Yang zaman dulu istilah milenial itu kita gunakan untuk menyebut generasi muda. Nah, sekarang generasi muda itu bukan mereka. Mereka itu sekarang sudah tidak lagi muda gitu ya. Kalau mereka umurnya sudah 30 sampai 40, mereka sudah tidak lagi muda. Yang mewakili generasi muda adalah generasi Z. Nah, generasi Z ini adalah generasi yang umur-umur mereka itu kira-kira kisarannya antara 13 sampai dengan 29 tahun. Jadi generasi Z ini terbentang sejak dari mereka ini masih SMP, SMA, kuliah, dan sebagian sudah lulus kuliah, sudah punya istri, anak, ya itu yang umur 25 sampai 29 itu generasi Z yang paling tua. Mereka sudah menikah sebagiannya dan sudah punya anak. Jadi generasi Z itu terbentang sejak dari adik-adik yang masih SMP sampai teman-teman kita yang pengantin-pengantin baru dan keluarga-keluarga baru sampai umur di bawah 30 ya. Itu generasi Z. Nah, generasi Z ini dikenal sebagai generasi yang sepenuhnya hidup dengan teknologi. Sejak mereka itu dalam kandungan, mereka sudah lahir bersama dengan teknologi. Berbeda dengan generasi saya, generasi X itu tidak kenal gadget, nggak kenal internet, tidak kenal handphone. Generasi saya itu sepenuhnya tidak kenal ya pada masa-masa terdahulu. Baru kenalnya sekarang setelah tua. Nah, perbedaan antara generasi ini kita pahami memang sangat mencolok. Sehingga ketika yang kita hadapi sekarang generasi Z dan generasi Alpha, adiknya generasi Z namanya generasi Alpha. Mereka yang sekarang di SD, TK, playgroup dan masih di rumah ya bersama ayah ibunya di rumah, belum ke playgroup, belum ke PAUD, itu mereka namanya generasi Alpha. Yang sangat kita khawatirkan saat ini memang adalah generasi Alpha. Kenapa? Karena mereka umurnya masih sangat belia. Kalau yang mereka generasi Z, itu mereka itu sudah mulai nalar karena mereka sudah SMP SMA. Mestinya untuk anak-anak SMP SMA itu kita sudah bisa membuat pola kesepakatan penggunaan gadget. Bagaimana orang tua membuat pola kesepakatan yang nyaman dengan anak-anaknya yang sudah masuk kategori generasi Z. Ada komunikasi yang diciptakan, ada komitmen yang diciptakan, ada kesepakatan-kesepakatan penting yang mereka hadirkan sehingga menjadi poin-poin yang akan bisa menjadi pengikat bersama antara orang tua dengan anak soal gadget kalau itu generasi Z. Nah, sekarang generasi Alpha, generasi yang begitu dia lahir ya, itu sudah ngelihat segala sesuatu. Generasi Alpha ini belum lahir saja, ibunya sudah membuatkan akun Instagram untuk dirinya. Dilaporin kehamilannya ya, hamilan bulan ketiga, kehamilan bulan keempat. Itu sudah di Instagram. Anaknya belum lahir, sudah punya akun TikTok, sudah punya akun Instagram. Maka begitu lahir generasi Alpha ini sangat-sangat melek lebih daripada generasi Z. Padahal generasi Z itu dikatakan generasi yang sepenuhnya teknologi. Generasi Alpha itu lebih lagi daripada itu. Itu yang kita khawatirkan. Makanya Mark McCrandle, salah seorang peneliti tentang generasi Alpha, dia mengatakan sebagian besar orang tua yang dia teliti itu khawatir soal penggunaan gadget anak-anaknya. Nah, ini bukan hanya tadi ayah bunda yang bertanya ya, bukan hanya kita di Indonesia, tetapi ini menjadi kekhawatiran secara internasional. Mark McCrandle itu meneliti di berbagai negara dan dia mengatakan mayoritas orang tua yang punya anak generasi Alpha, mereka mengkhawatirkan interaksi anaknya dengan gadget itu. Ini menjadi isu dunia, bukan saja isu Indonesia ya. Nah, oleh karena itu ada beberapa sisi yang disampaikan oleh Mark McCrandle. Nomor satu adalah soal pengelolaan screen time ya. Jadi ada manajemen yang harus diterapkan orang tua secara kompak antara suami dan istri itu dalam menginteraksikan anaknya dengan gadget ketika anaknya masih kecil ya. Jadi ketika anaknya itu belum sampai 2 tahun itu sebatas apa dibolehkan ya. Karena kalau Demikian. Asosiasi Dokter Amerika dan Kanada itu mereka mengatakan nggak boleh anak sampai 2 tahun itu dikenalkan dengan gadget. Nggak boleh kalau kata mereka. Jadi kesepakatan dokter
kesepakatan Asosiasi Dokter Amerika dan Kanada membatasi anak baru dibeli gadget, dikenalkan gadget umur 3 tahun. 0 sampai 2 tahun sama sekali nggak boleh. Itu mutlak kalau mereka ya. Artinya benar-benar nggak boleh gitu. Meskipun realitasnya, saya kira bahkan orang-orang yang ada di Amerika dan Kanada sendiri pasti banyak yang melanggar ini, bahwa mereka anak-anak kecil di zaman sekarang ya itu nggak interaksi dengan gadget itu rasa-rasanya hampir tidak mungkin. Jadi makanya anak-anak masih sangat kecil ya, mereka sudah akrab banget dengan gadget, nonton YouTube yang memang tayangan anak-anak ya, nonton film anak-anak dan seterusnya. Tapi dampaknya kalau tidak dikendalikan itu nanti mereka menjadi tak bisa dipisahkan dari gadget. Nggak mau makan kalau nggak nonton gadget. Tidak mau kegiatan ya seperti yang diarahkan orang tuanya, nggak mau mandi, nggak mau ganti baju, nggak mau kegiatan lainnya kalau tidak main gadget dulu. Itu akhirnya menjadi sesuatu yang ketagihan pada mereka. Maka nomor satu saran Mark McCrandle adalah harus ada manajemen yang kompak antara suami dan istri untuk screen time-nya. Kapan boleh ya disepakati bersama dengan orang tua. Saya di rumah punya cucu. Maka norma terhadap cucu saya itu adalah norma yang dibuat oleh ayah ibunya. Kami sebagai kakek nenek harus menghormati norma ayah ibunya. Misalnya ayah ibunya mengatakan bahwa anakku boleh ngelihat gadget 1 jam sehari misalnya. Maka saya sebagai kakek nenek harus menghormati itu. Misalnya nggak boleh lebih. Misalnya supaya anak itu dekat dengan kakek, dekat dengan nenek, lalu kapanpun dia pinjam gadget kita kasih, kapanpun mau main gadget langsung kita kasih. Nggak boleh. Itu melanggar norma yang ditetapkan oleh orang tuanya. Oleh karena itu sebagai kakek, sebagai nenek, sebagai anggota keluarga besar harus mendukung norma yang diterapkan oleh orang tua. Ya, jadi kadang-kadang orang tuanya disiplin, kakek neneknya nggak disiplin. Pinjam gadget ke ibunya nggak boleh, pinjam gadget ke ayahnya nggak boleh. Akhirnya merengek ke kakeknya, merengek ke neneknya. Supaya kakek nenek bisa dekat dengan cucu, akhirnya dipinjami diam-diam. Nah ini nggak boleh ya. Jadi hormatilah norma yang diterapkan oleh orang tua si anak itu. Itu nomor satunya. Nomor dua, kata Mark McCrandle adalah perhatikan sisi resiliensi. Nah ini menarik ya ungkapan dia itu. Generasi Alpha itu generasi yang sepenuhnya muncul dengan gadget dan mereka itu terancam ya. Terancamnya begini, saking asiknya main gadget jarang bergerak karena semua permainannya ada di gadget. Kalau generasi-generasi X terdahulu, apalagi generasi baby boomers, itu gerak terus gitu. Kenapa gerak terus? Nggak punya mainan. Mainannya mainan yang bercorak fisik. Kalau sekarang mainannya bercorak teknologi yang hanya bisa diakses melalui gadget tanpa harus melakukan gerakan-gerakan tertentu. Jadi jarang bergerak, kemudian mereka bermain melalui gadget, duduk saja diam, bahkan kadang-kadang di kamar gitu ya. Nah, sahabat sekalian, resiliensinya, daya tahan anak seperti ini itu menjadi rapuh. Makanya hasil studi Mark McCrandle mengisyaratkan bahwa kalau orang tua itu tidak peduli dengan sisi resiliensi anaknya, membiarkan saja anaknya berkubang dengan gadget, maka nanti dipertanyakan bagaimana dia akan punya daya tahan di masa dewasanya. Orang tua harus peduli dengan resiliensi, kata Mark McCrandle. Yang ketiga, kata Mark McCrandle, di antara hal yang membedakan antara manusia dengan mesin, manusia dengan robot adalah empati. Makanya kata Mark McCrandle, generasi alfa itu adalah generasi yang sangat penting untuk pada diri mereka itu ditumbuhkan resiliensi, empati sejak kecilnya. Jadi kalau kita itu bicara teknologi, mereka canggih, mereka hebat, bisa menciptakan macam-macam ya teknologi itu gitu. Artificial intelligence, kecerdasan buatan itu bisa menciptakan hal-hal yang dulunya hanya bisa dibuat oleh manusia. Sekarang dibuat oleh mesin. Tetapi ada perbedaan antara manusia dengan mesin, yaitu adalah pada sisi empati. Mesin nggak punya empati. Manusia punya empati. Bisa nangis, bisa sedih, bisa merasakan penderitaan orang lain, bisa merasakan kesedihan orang lain ya. Empati itu yang harus ditumbuhkan. Jadi oleh karena itu, seiring dengan manajemen gadget pada anak-anak, orang tua juga harus peduli dengan resiliensi dan empati pada anak-anaknya, terutama yang masuk generasi alfa. Itu yang menjadi rekomendasi dari Mark McCrandle setelah dia melakukan studi sangat panjang tentang generasi alfa.
Begitu ayah bunda sekalian, maka kalau masih ada yang lainnya dipersilakan. Baik, Pak Cah, ada beberapa pertanyaan saya bacakan dulu di chat, nanti juga ada yang Ya. resen ya. Yang pertama terkait dengan luka pengasuhan. Bagaimana jika orang tua punya luka pengasuhan? Kadang-kadang ke-trigger gitu kan karena akhirnya mengasuh anaknya dengan luka pengasuhan sehingga sering lepas kendali. Itu yang pertama. Bagaimana cara mengobati luka pengasuhan Ya, pada anaknya? Kemudian yang kedua, izin bertanya Ustaz, cara menjadi orang tua ketika anak tantrum. Sikap kita orang tua biar nggak emosian kan dan tidak hilang kendali. oke. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana untuk menebus salah pengasuhan karena kurang ilmu? Mungkin anak-anak sudah beranjak dewasa, ini baru mulai belajarnya sekarang, gitu kan. Itu gimana cara menebus salah pengasuhan dahulu karena kurang ilmu? Oke, Eh, oke. kemudian apa lagi? Bagaimana cara menjadi orang tua yang baik dalam mendidik dengan baik dalam Islam jika seorang ibu bekerja? Seorang ibu bekerja gimana caranya dalam mendidikan anak yang baik? Itu ada 4 Oke. pertanyaan. Ya, baik. Yang saya dulukan yang tentang luka pengasuhan, tadi ada 2 pertanyaan tentang luka pengasuhan ya. Begini teman-teman sekalian, luka pengasuhan itu ilmu yang perlu kita ketahui, tetapi tidak boleh berlebihan dalam menggunakannya. Berlebihan itu contohnya bagaimana? Berlebihan itu misalnya kalau terjadi sesuatu yang nggak nyaman pada kita, lalu tiba-tiba kita mengatakan ini luka pengasuhan saya zaman dulu, karena orang tua saya eh, tidak mendidik saya dengan baik gitu. Sehingga akhirnya ilmu tentang luka pengasuhan itu digunakan dalam rangka untuk menyalahkan orang tuanya. Ini nggak boleh ya. Jadi ayah bunda sekalian, kalau hari-hari ini kita banyak belajar tentang luka pengasuhan, itu tidak dalam rangka untuk menyalahkan orang tuanya. Saya ulangi lagi. Kalau hari-hari ini kita banyak belajar tentang luka pengasuhan, itu tidak digunakan untuk menyalahkan orang tuanya. Kenapa? Karena setiap orang tua itu punya kekurangan, setiap orang tua punya kelemahan. Pasti ya termasuk kita sendiri setelah sekarang jadi orang tua kita punya banyak kekurangan dan kelemahan. Jadi kalau sekarang kita belajar tentang luka pengasuhan, itu konteksnya adalah untuk menyembuhkan diri kita sendiri, bukan untuk menyalahkan orang tua kita. Maafkan orang tua kita atas kelemahan-kelemahannya. Maafkan orang tua kita atas ketidaktahuannya. Maafkan orang tua kita atas hal-hal yang tidak diketahuinya dari soal parenting. Jadi oleh karena itu, kita memahami luka pengasuhan itu dalam konteks untuk usaha kita menyembuhkan diri sendiri agar kita tidak memberikan dampak-dampak luka pengasuhan kita itu kepada anak-anak dan orang-orang di sekitar kita. Caranya adalah dengan jalan memotong rantai luka pengasuhan itu pada kita. Jadi berhenti di kita. Jangan sampai kita teruskan ke anak-anak kita. Kalau kita menyadari ada luka pengasuhan itu, maka kemudian kita berusaha menyembuhkan, kita berusaha memperbaiki diri, lalu kemudian kita menerapkan pola pengasuhan terbaik untuk anak-anak kita. Itu artinya berhenti di kita. Kalau ada seandainya betul ada yang menjadi korban, maka selesailah korban di kita. Jangan sampai anak kita menjadi korban berikutnya. Nah, kadang-kadang memang muncul gejala yang tadi tidak disadari, ya seperti yang pertanyaan pertama tadi, orang tua kadang-kadang melakukan tindakan yang tidak disadari sehingga dia melakukan kekerasan misalnya karena dulu pernah dikerasi orang tuanya. Makanya pelaku KDRT umumnya adalah korban. Pelaku KDRT umumnya adalah korban. Orang tua yang mukuli anaknya itu berarti dia pelaku. Orang tua memukuli anaknya, dia pelaku. Tetapi dia bisa jadi adalah korban. Dulunya juga dipukuli orang tuanya. Orang tua yang galak kepada anaknya itu berarti pelaku. Suka marah-marahi, suka memukul, suka menghardik, suka memaki-maki anaknya. Saya dengar ya ada orang tua yang kalau memaki anaknya itu dengan kata-kata yang tidak pantas sama sekali. Kemarahan dengan kata-kata yang tidak pantas sama sekali. Nah ini orang tua yang menyakitkan bagi anaknya. Ini pelaku, tetapi bisa jadi dia adalah korban. Karena dulu sering mendengar kata-kata seperti itu dari orang tuanya. Sering dimarahi, sering dipukul, sering ditendang oleh orang tuanya. Bisa jadi orang tua yang melakukan itu di zaman sekarang, itu sudah berubah. Artinya dia sudah belajar, dia sudah berusaha, tapi masih bocor-bocor gitu ya. Artinya apa yang dialami zaman dulu jauh lebih dahsyat daripada apa yang sekarang dia terapkan ke anaknya itu. Dulu lebih parah orang tuanya itu. Sekarang dia sudah belajar dan berusaha untuk tidak begitu, tapi kadang-kadang masih bocor-bocor. Nah, gimana caranya agar nggak bocor-bocor seperti itu? Caranya adalah dengan kita menyadari bahwa memang kita punya luka pengasuhan itu,
lalu berusaha untuk menyembuhkannya. 3 langkah yang kalau secara teori gampang banget, tapi secara praktek nggak gampang itu ya. Nomor 1, sadari sepenuhnya bahwa dalam diri kita itu ada luka pengasuhan yang belum selesai. Sadar sepenuhnya. Nomor 2, terima sepenuhnya. Saya menerima bahwa dulu di masa kecil saya pernah terjadi kejadian-kejadian seperti ini. Saya tidak menolaknya karena itu betul-betul sudah menjadi bagian dari kehidupan saya, sejarah saya yang tidak mungkin saya tolak. Maka saya terima. Tidak denial, tidak menolak, tapi menerima. Yang ketiga adalah melepas sepenuhnya. Secara teori gampang banget ya. Sadari sepenuhnya, terima sepenuhnya, lepaskan sepenuhnya. Saya lepaskan semua beban-beban luka pengasuhan saya agar itu tidak lagi pada diri saya. Nah, ciri bahwa kita sudah melepas itu ketika nanti kita mengingat atau bukan mengingat tapi teringat ya. Suatu ketika kita teringat kejadian-kejadian di masa lalu, maka kemudian kita sudah tidak lagi merasakan sakit ya. Rasa di jiwa kita itu kalau kita masih terasa sakit banget, masih merasa nggak terima banget, masih merasa marah banget kalau teringat peristiwa terdahulu, maka itu berarti belum selesai. Itu berpeluang untuk nanti kita menurunkan sesuatu yang buruk kepada anak dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena dendam dulu pernah dipukul, sekarang nggak sadar itu ya ketika anaknya melakukan sesuatu, mukul anaknya. Nanti setelah selesai mukul baru ingat, ya Allah kenapa aku mukul seperti ini, misalnya gitu ya. Nah inilah yang kalau kita perhatikan ayah bunda sekalian, sadari sepenuhnya dalam diri kita ya, dan kemudian upayakan agar kita sendiri sudah selesai. Kalau nggak mampu menyelesaikan sendiri bagaimana? Lakukan terapi ya, mengikuti sesi-sesi trauma healing kepada para terapis ya. Sangat banyak terapis yang bisa memberikan kepada kita terapi-terapi yang diperlukan ya. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita semuanya dalam rangka untuk kita bersama-sama memiliki kesadaran utuh. Maka dikembangkanlah di zaman sekarang itu yang disebut dengan mindful parenting. Mindful parenting itu parenting berkesadaran. Lawan dari parenting yang tidak berkesadaran, bahwa orang tua melakukan tindakan parenting dengan emosi, nggak bisa mengendalikan diri, mukul anak dengan semena-mena gitu ya. Itu sesuatu yang tindakan tidak berkesadaran. Itu harus dihindari. Oke, kemudian di antara pertanyaan tadi, yang nomor 2 tadi apa ya, Bang ya? Yang pertanyaan nomor 2 tadi adalah tentang, sebentar saya ingat-ingat ya. Tantrum Ustaz, Oh, biar kita nggak tantrum, lepas ya, ya, kendali ya. ya. Oke, oke, oke. Tantrum. Jadi gini, sahabat sekalian, ketika anak kita sedang tantrum, nomor 1, orang tua itu jangan fokus kepada penyebab tantrumnya, ya. Jangan fokus kepada penyebab tantrumnya. Contohnya misalnya kalau fokus kepada penyebab tantrum itu, misalnya ada anak ya yang rebutan mainan. 2 anak misalnya di sekolah atau di rumah sedang berebut mainan. Lalu kemudian yang satunya mendapatkan mainan itu karena mainan cuma 1 direbut 2 anak. 1 mendapatkan, satunya nggak dapat. Nah, akhirnya si anak yang tidak dapat ini tantrum. Dia nangis-nangis, dia menunjukkan ekspresi marah, kecewa, nangis dan seterusnya gitu ya. Jangan fokus di situ ya. Kalau kita nanti fokus di situ, kita nanti akan sangat berlama-lama ya untuk meleraikan mereka. Coba kita alihkan kedua-duanya kepada sebuah aktivitas yang baru. Bapak punya eh, Bapak punya kegiatan loh, Bapak pengen ngajak jalan-jalan kalian loh, Bapak pengen ngajak main-main kalian di luar loh. Ayo kita keluar yuk. Di sana kita bermain-main dengan tetangga, di sana kita bermain-main. Kita punya, kalau di rumah punya kucing, kalau kita di rumah kita punya binatang-binatang piaraan, itu ayo kita main-main sama burung kita, main-main sama kucing kita, main-main sama ayam atau apapun ya, yang kemudian kita mengalihkan. Jadi memecah supaya anak tidak lagi mikirin itu. Kita ajak dia untuk mikirin yang lainnya. Jadi kalau orang tua sibuk melerai anaknya, kita berarti terjebak dalam tema yang menjadi konflik mereka yang menyebabkan tantrum itu nanti akan panjang gitu, karena anak tidak akan bisa menerima bahwa dirinya itu nggak dapat rebutan mainan, satunya dapat, satu nggak dapat. Ini pasti akan berusaha untuk mengambil kembali, merebut kembali, dan kemudian kalau itu berhasil, satunya gantian yang nangis gitu kan. Maka kita alihkan karena mainan cuma 1. Jadi akhirnya kita alihkan, ayo kita punya kegiatan yang lainnya yang anak dua-duanya bisa terlibat. Ya jalan-jalan ya, kita
main-main keluar ya, atau apa yang membuat mereka terhindarkan dari sesuatu yang ada di situ. Kemudian contoh yang lainnya tantrum karena nggak dapat gadget. Pengennya dikasih gadget tapi nggak. Nah kalau yang seperti itu, maka di saat dia lagi tantrum itu ya, orang tua harus tega. Gini, tega itu. Kalau orang tua nggak tega, nanti dikasih. Misalnya contohnya anak diberi pinjaman gadget 1 jam sehari. Ini sudah sejam. Anaknya nggak mau, diambil orang tuanya, nangis dia tantrum gitu. Kalau orang tuanya nggak tega, dikasih lagi gadgetnya. Nanti sudah 1 jam lagi, sudah pelanggaran ya. Harusnya 1 jam sampai 2 jam ini. Itu sudah pelanggaran. Kemudian begitu 2 jam diambil, belum mau lagi. Dia masih tantrum lagi. Nggak tega lagi, dikasih lagi. Kalau begitu selamanya, anak akan ngerti polanya. Supaya dapat gadget, maka nanti tantrum. Supaya dapat gadget, nanti nangis. Itu akan dikenali polanya. Makanya pola yang dikembangkan pada saat anak tantrum gara-gara nggak dapat gadget itu adalah pola tega. Ya, tega kepada anak itu. Tega. Nangis, oke. Nah, kamu mau nangis ya nggak apa-apa, kamu nangis dulu ya. Bapak Ibu tunggu kamu sampai selesai nangis. Dia nangisnya lama nggak apa-apa, sabarlah orang tua menunggu tangisnya anak itu gitu ya, supaya dia bisa mengekspresikan kejengkelannya. Dia jengkel, kita akui kejengkelannya. Dia marah, kita akui kemarahannya. Memang dia marah karena dia pengen mainan gadget nggak dapat. Dia jengkel gara-gara gadgetnya diambil orang tuanya. Kita akui emosi-emosi itu ya, emosinya sedang nggak nyaman itu kita akui itu. Makanya jangan dilarang nangis, biarkan nangis sampai dia puas nangisnya itu. Nah itu ketika kita berhadapan dengan si anak yang sedang tantrumnya itu gara-gara nggak dapat gadget ya. Jadi kita harus sikapnya itu tega orang tuanya itu. Kalau Anda tidak tega, lalu Anda kasih. Kemudian begitu Anda ambil, nangis lagi. Anda tidak tega, Anda kasih. Maka jika Anda selalu tidak tega seperti itu, Anda harus siap menanggung risiko-risiko yang di mana anak ini ada masa di mana dia tidak bisa dikendalikan gara-gara ketidaktegaan Anda melihat dia menangis. Kemudian setelah dia itu selesai, maksudnya kalau tantrum itu kan pasti dia akan ada masa selesainya. Gak mungkin tantrum selamanya, gak mungkin ya. Gak mungkin tantrum itu terus-menerus, gak mungkin ya. Pasti tantrum itu akan ada masa di mana dia capek gitu. Ketika dia sudah capek dari masa tantrumnya itu, maka yang bisa dilakukan orang tua adalah mengajak anak dialog, ngobrol, diskusi. Ya, ada pengalihan yang bisa dilakukan orang tuanya dalam rangka untuk membuat anaknya itu tidak lagi terfokus kepada gadgetnya. Tadi ya, jangan fokus kepada apa yang membuatnya tantrum itu. Alihkan kepada sesuatu yang lainnya. Ini contoh ketika kami menghadapi anak kami yang paling kecil pada waktu itu masih SD ya. Sekarang yang saya cerita ini sudah kelas 2 SMA. Pada saat dia masih SD, saya bilang sama dia, kami berdua kompak ya suami istri bahwa kamu nggak boleh pegang gadget ya mulai kelas 3 SD. Kelas 1 kelas 2 kami pinjami dengan jam tertentu setiap hari Sabtu dan Minggu. Tapi kelas 3 SD dia nggak mau dibatasi. Dia maunya boleh main gadget setiap hari dan tanpa batasan jam. Nah mulai waktu itulah kita bilang berarti kamu sudah kecanduan. Kalau kamu kecanduan berarti kamu sudah nggak boleh pegang gadget lagi. Maka hari di mana kami menyapihnya, beberapa hari di mana kami sedang menyapihnya untuk tidak pegang gadget, itu adalah hari-hari di mana kami harus tega mendengar tangisan dia. Dia nangis dan kami dengarkan. Besoknya pinjam gadget lagi, nggak boleh lagi. Dia nangis, kami dengarkan. Jadi sampai akhirnya kemudian kita bisa mengajaknya untuk melakukan pengalihan ya. Pengalihannya itu dengan jalan membaca. Jadi akhirnya kita ajak dia berkegiatan yang mengasyikkan ya. Ada teman-teman sebaya di sekitar rumah kami yang sama-sama sepakat nggak pakai gadget. Ada 4 anak di mana anak kami pulang sekolah itu sudah sore karena full day school, bermain-main dengan 4 temannya di kampung. Mereka berlari-lari, mereka main sepak bola, mereka main sepeda, mereka jalan-jalan dan seterusnya sampai maghrib. Maghrib dia sholat ke masjid, kemudian pulang mandi, makan, persiapan besoknya, lalu sholat isya dan seterusnya. Itu sudah menyibukkan dia. Nanti sebelum tidur kita ajak dia untuk membaca ensiklopedi. Maka di rumah kami ada sangat banyak ensiklopedi dan anak saya yang paling kecil itu dia sangat senang membaca ensiklopedi. Dia nggak bisa tidur kalau nggak baca ensiklopedi. Tiap malam dia bawa 4 ensiklopedi untuk ke tempat dia tidur, lalu dia baca sampai selesai, baru dia tidur. Nanti ketika si anak ini ya dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD kan, dia nggak pegang gadget itu.
dia kemanapun kita bawain ensiklopedi itu. Kalau pas pergi ke rumah kakek neneknya, nengok kira-kira perjalanan 4 jam, dia duduk di bangku belakang, kita sediain setumpuk ensiklopedi itu. Dia nanti akan asik baca itu ya. 4 jam nggak terasa sudah sampai rumah kakek nenek. Nanti kita ingatin, dek, sudah sampai rumah kakek, sudah sampai rumah nenek. Oh nggak sudah sampai ya nggak nyadar kata dia karena asik baca itu. Nah jadi itu bisa kita lakukan itu ya. Jadi jangan kalah oleh tantrumnya anak gitu. Gara-gara anak tantrum, lalu kemudian kita penuhi keinginannya. Dia teriak-teriak, orang tuanya malu nanti apa namanya nggak enak sama tetangga segala macam. Kasih lagi gadget. Kalau seperti itu terus nggak pernah selesai. Anak tidak akan ngerti kedisiplinan karena setiap kali nangis pasti dikasih oleh orang tuanya. Jadi tegakan, nangis nggak apa-apa ya. Pasti ada capeknya nangis itu dan setelah capek nangis nanti bisa kita alihkan perhatiannya kepada sesuatu yang lebih produktif dan lebih bermanfaat. Sehingga anak saya dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD isinya membaca ensiklopedia terus-menerus dan bermain dengan teman-temannya secara langsung, main-main sepeda, main-main sepak bola atau permainan-permainan yang lainnya sesama anak kampung di tempat tinggalnya. Nah, jadi setelah sekarang kelas 2 SMA, saya tanya kepada dia, Dek, dulu kamu SD itu, kamu itu banyak banget baca ensiklopedia. Tiap hari kamu baca ensiklopedia. Sekarang apa yang kamu rasakan? Kamu sekarang kelas 2 SMA, apakah kamu merasa sesuatu bahwa dulu kamu banyak banget baca ensiklopedia itu? Itu kata anak saya. Sekarang ini kalau aku itu ngobrol dengan teman-temanku katanya, aku ngobrol dengan teman-temanku itu, mereka itu sering heran, kok kamu tahu kayak begitu, kamu tahu kayak gitu, padahal menurutku itu biasa aja kata dia, menurutku itu sesuatu yang biasa aja. Tapi teman-temanku bertanya, kok kamu ngerti kayak gitu? Itu semua yang dibaca ya, zaman di SD itu dia membaca ensiklopedia itu tanpa terasa diendapkan di alam bawah sadarnya. Maka sekarang setelah dia kelas 2 SMA ngobrol dengan teman-temannya itu kayak keluar semuanya yang dulu dibaca itu. Jadi cerita ini gitu nyambung sambung bersambung gitu ya. Itu padahal hasil bacaan ketika dia masih SD. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, jangan kalah oleh tantrumnya anak ketika dia mengendaki sesuatu yang kita tidak membolehkannya. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk mendidik anak-anak kita sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah berkahi keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, mudah-mudahan nanti masih ada forum berikutnya yang bisa kita gunakan untuk berdiskusi lebih lanjut. Saya kembalikan kepada pembicara. Mohon maaf segala kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Cah. Juga mohon maaf karena ada beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab karena waktu yang sudah terbatas juga. Semoga walaupun mungkin tadi tidak menjawab satu persatu secara detail pertanyaan-pertanyaan tadi, termasuk ada beberapa pertanyaan tadi yang semoga secara garis besar bisa ditarik benang merahnya. Atau kalau masih belum puas nanti bisa ikuti forum-forum Pak Cah selanjutnya karena masih banyak kesempatan-kesempatan baik yang mungkin diselenggarakan oleh kami atau mungkin diselenggarakan oleh teman-teman yang lain karena secara online dan sebagainya sangat banyak kesempatan untuk kita untuk belajar hari ini. Demikian yang bisa kita lakukan pada hari ini. Mohon maaf segala kurangan. Saya selaku muacara mohon maaf sekali lagi dan kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafatul majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Link materi sudah saya sampaikan di kolom chat. Untuk rekaman YouTube nanti akan kita share linknya. Demikian kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin ditutup ya.